Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, ini karena banyak komentar yang belum saya bales ya kan. Dan ya saya punya kewajiban untuk membalas komentar-komentar ini gitu ya. Dan saya rasa saya akan membalasnya dengan video ini saja ya. Kita bahas satu-satu, mungkin dapatnya berapa nanti ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Woro Setiorini. Bang, mau tanya nih, saya baru buat akun BM, langsung akun dibatasi. Kira-kira kenapa ya bang? Belum saya apa-apakan padahal terus saya minta ditinjau, saya kasih email tapi kode verifikasi nggak muncul-muncul bang. Baik, jadi ini masalahnya adalah masalah disable atau akunnya restricted. Nah, saya sebenarnya sudah bahas ada 2 video kalau nggak salah ya, 1 atau 2 video di channel ini, cari saja. Itu saya membahas tentang disable. Ya, singkatnya adalah disable itu ya, kalau sekarang ya, disable itu karena 2 hal. Nggak konsen ya. Ya, disable itu terjadi karena apa? Singkatnya, yang pertama karena melanggar kebijakan iklan ya. Melanggar kebijakan iklan itu artinya teman-teman, di Facebook itu nggak boleh ngiklan produk dewasa, tapi teman-teman ngiklan juga tuh produk dewasa ya kan, pembesar dan memperpanjang dan memperbesar ya kan, pengencang gitu ya kan. Kemudian yang nggak boleh lagi misalkan pelangsing. Nah itu bukan nggak boleh sebenarnya, tapi kadang-kadang kalau orang menjalankan iklan tentang pelangsing itu pasti teks iklannya atau gambarnya atau websitenya melanggar. Padahal kalau gambarnya, teks iklannya, websitenya nggak melanggar, ya mungkin boleh-boleh saja gitu. Ya, itu yang pertama, melanggar kebijakan iklan. Yang kedua itu melanggar standar komunitas ya, standar komunitas. Yang paling simpel itu melanggar standar komunitas adalah teman-teman ini, kita itu di Facebook cuma boleh punya 1 akun. Jadi kalau teman-teman di Facebook punya 2 akun, 3 akun ya, dengan nama yang sama, foto yang sama, data yang sama, maka tinggal menunggu saja, pasti nanti akunnya salah satunya atau semuanya, sebagiannya itu akan di take down sama Facebook. Itu adalah standar komunitasnya Facebook, bahwa 1 orang itu ya maksimal memang punya 1 akun saja. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita disable biasanya adalah karena kesalahan bot ya. Kesalahan bot itu artinya Facebook ini kan punya machine learning, dia punya bot sendiri yang mendeteksi iklan-iklan misalkan yang punya kata ini nggak boleh, nanti disable. Nah seperti itu. Ini adalah kesalahan bot. Kadang-kadang disable juga terjadi karena ini ada aktivitas yang tidak wajar. Aktivitas yang tidak wajar itu misalkan teman-teman baru buat Facebook ya kan, hari ini buat email, buat Facebook, selang beberapa menit atau berapa detik langsung iklan ya, langsung iklan. Maka ini dianggap sebagai aktivitas yang tidak wajar oleh mesinnya Facebook. Nah kemudian dia akan men-take down atau di-disable dulu akun iklannya, karena ini nggak wajar nih, aneh gitu. Ada orang baru buat akun Facebook, lalu tiba-tiba nggak selang beberapa menit langsung iklan gitu. Ini nggak wajar ya. Yang tidak wajar berikutnya, kadang-kadang ada iklan-iklan yang awalnya misalkan cuma 100.000, tiba-tiba hari itu langsung jadi 10 juta sehari. Nah ini juga aktivitas yang tidak wajar menurut Facebook ya. Itu yang saya pahami dan yang saya rasakan selama ini ketika beriklan di Facebook. Kemudian bisa juga karena misalkan aktivitas yang tidak wajar itu awalnya misalkan cuma 1 campaign, 2 campaign ya kan, spend iklannya, akun iklan ini baru dibuat ya kan. Oke lah, akun Facebooknya udah lama, tapi akun iklannya itu mungkin baru dibuat beberapa menit, tiba-tiba ngiklan langsung misalkan 200 campaign gitu ya. Nah ini dianggap Facebook sebagai aktivitas yang tidak wajar, sehingga kemudian di-disable. Nah kalau misalkan teman-teman mengalami hal ini ya, disable, itu tuh cuma 1 yang bisa kita lakukan, yaitu banding. Nah, ketika banding ini, nanti berikutnya yang kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah menunggu.
menunggu hasil ya, menunggu hasil banding kita, apakah akun kita akan dibalikin atau akun kita nggak dibalikin. Nah seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan ketika kita disable. Nah pertanyaannya, Bang mau tanya, ini akun baru dibuat kenapa disable padahal belum ngapa-ngapain? Nah bisa jadi karena yang ini ada aktivitas yang tidak wajar ya. Jadi menganggap bahwa ada aktivitas yang nggak wajar akhirnya disable atau dibatasi sama Facebook. Yang bisa dilakukan adalah ya banding, kemudian menunggu hasilnya apakah akan balik lagi atau tidak. Nah banding ini nanti biasanya kadang-kadang ya, ini nggak selalu, tapi kadang-kadang dia minta identitas ya. Identitas ini bisa KTP, SIM, paspor gitu ya. Dia minta ini, bisa minta KTP, minta SIM atau minta paspor. Bisa juga minta apa? Minta OTP dari nomor HP yang didaftarkan. Nah, bisa minta itu kalau banding nanti. Kadang-kadang juga dimintanya apa? Foto selfie ya bersama kartu identitas. Nah, bisa juga gitu. Ini kalau banding, maka disiapkan. Ya disiapkan KTP-nya, disiapkan OTP gitu ya, nomor handphonenya harus aktif gitu. Atau kalau memang dia minta selfie ya berarti harus selfie ya. Nah kemudian masalahnya terus saya minta ditinjau, saya kasih emailnya tapi kode verifikasi nggak muncul gitu ya. Sorry, kalau nggak muncul, pertama coba cek email ya, baik di inboxnya ya, email inboxnya atau di spam, atau ya dicek aja di semua folder ya, dicek semua folder yang ada di emailnya, kemudian bener masuk atau enggak, atau bener nggak masuk ya. Kalau misalkan bener nggak masuk ya mungkin ditunggu saja ya, ditunggu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya, nanti kodenya insya Allah masuk. Kalau nggak masuk juga gitu ya, kalau nggak masuk juga ya saya nggak tahu, karena saya bukan karyawannya Facebook. Tapi yang saya tahu adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Ada kemungkinan nggak masuk ya Bang kodenya, ada. Karena teman saya juga pernah gitu ya, pernah minta verifikasi ke email tapi nggak masuk. Nah kalau yang di teman saya itu salahnya adalah pas dia buat Facebook, dia nggak ada emailnya. Kemudian ketika dibatasi dan minta verifikasi ke email, dia masukin email itu, dan email itu baru dia daftarin ketika dia disable. Akhirnya nggak masuk sampai sekarang, udah seminggu atau 2 minggu belum masuk juga kode verifikasinya. Bang kalau akun saya nggak balik gimana? Kalau akun saya nggak balik ya buat lagi, buat Facebook, buat akun lalu ngiklan lagi ya. Kalau misalkan buat Facebook susah teman-teman, kita kan punya saudara ya, punya adik, punya kakak, punya paman, bibi, ya kan, sepupu, keponakan dan sebagainya. Nah, mereka mungkin menggunakan Facebook hanya untuk sosmed saja, update status, like, share, komen dan sebagainya, berinteraksi dengan orang. Nah, mintalah ke mereka baik-baik gitu ya. Bilang aja, kalau saya gitu sih, minta ke sepupu misalkan, saya pakai ya Facebooknya untuk ngiklan gitu ya. Saya nggak pakai yang lain, saya cuma pakai buat ngiklan. Adik saya, sepupu saya, keponakan saya, itu semuanya saya pakai akun Facebooknya ya. Nah seperti itu. Oke, pertanyaan pertama sudah. Pertanyaan kedua dari Rifan Maulana, aku udah ngiklan di Facebook Ads, kok nggak ada yang beli ya Bang? Ya jadi sudah ngiklan. Ini pertanyaan yang kedua ya. Sudah ngiklan tapi nggak ada yang beli. Baik, kalau sudah ngiklan tapi nggak ada yang beli, ini sebenarnya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam ya. Misalkan yang pertama, ya kita simpelnya beginilah ya. Sebenarnya jawabannya bisa panjang lebar, tapi yang pertama misalkan salah target. Salah target itu gimana? Misalkan kalian jualan, salah target itu simpelnya gini lah. Teman-teman misalkan jualan Al-Quran, jualan jilbab, jualan ini, tapi jualannya di depan gereja. Nah itu kan salah target ya, salah target sehingga produknya nggak laku. Ya kalau misalkan di Facebook Ad, misalkan teman-teman jualannya apa nih? Jualannya apa ya? Mau nulis pengencang payudara kan nggak boleh ya di Facebook. Misalkan jualannya adalah yang untuk ibu-ibu apa ya? Jualan yang untuk ibu-ibu. Misalkan jualan bra gitu ya.
jualan bra, bra ada itu nama merek, saya sebut bra Munafi misalkan ya, atau bra yang lain ya kan, tapi targetnya ke bapak-bapak gitu loh, ke bapak-bapak yang usianya misalkan 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas. Intinya jualannya itu salah target. Ya mungkin nanti akan ada yang beli, memang ada, tapi kan yang beli pasti sedikit gitu ya. Yang lebih banyak adalah komentar-komentar tidak senonoh mungkin gitu ya. Atau misalkan teman-teman jualannya apa nih? Jualannya anti-aging misalkan. Anti-aging. Nah, teman-teman jualan anti-aging tapi targetnya ke perempuan usia 18 tahun sampai 25 tahun misalkan. Nah, ini adalah salah target gitu. Usia 18 sampai 25 tahun itu belum butuh anti aging, sehingga kalau teman-teman jualannya anti aging tapi targetnya usia 18 sampai 25 tahun ya akhirnya nggak laku. Oke ya, bisa salah target. Yang kedua, bisa juga iklannya nggak menarik ya. Bang, aku udah ngiklan, sudah habis banyak tapi kok nggak laku ya. Nah, bisa jadi iklannya nggak menarik ya. Bagaimana mengecek iklan supaya menarik? Bagaimana mengecek iklan apakah iklan itu menarik atau tidak? Teman-teman, yang pertama harus lihat CTR-nya. CTR gitu ya. CTR itu adalah click through rate. Artinya adalah iklan itu, misalkan nih CTR-nya 1%, artinya ada 1 orang yang ngeklik ketika iklan itu tayang ke 100 orang. Jadi 1/100, 1 yang klik dari 100 orang yang kena dengan iklan kita. Ya, itu CTR. Jadi kalau misalkan CTR-nya rendah, ya CTR-nya rendah itu berarti iklan kamu itu jelek. Iklan kamu itu nggak bikin orang ngeklik. Nah gitu, itu adalah iklannya nggak menarik ya, CTR. Nah ini dilihat dari CTR-nya. Bang, udah ngiklan tapi nggak laku-laku, CTR-nya bagus ya. Bisa jadi CTR udah bagus tapi nggak ada yang pesan, bisa jadi websitenya jelek. Nah, website yang jelek ini ya ditandai dari jumlah klik ke tombol pesannya sedikit. Misalkan kalau teman-teman pakai WA, di tombol WA-nya itu kan di tracking sama pixel. Jadi kalau yang ngeklik tombol itu sedikit, ya berarti website lu nggak menarik, ya website lu nggak menarik. Nah makanya website ini sekali lagi sebelum misalkan ditayangkan ke iklan, sebelum ngerunning iklan itu website kalau bisa dikasih dulu ke orang-orang, ya dikasih ke temen, ke saudara, ke kakak, adik, keponakan, sepupu, suruh mereka baca. Kemudian setelah mereka baca, suruh mereka nilai ya apa yang kurang gitu ya. Atau tanya, kalau misalkan dapat website seperti ini, kira-kira kalian tertarik nggak buat beli? Kalau mereka saja bilang nggak tertarik gitu ya, nah berarti jangan diiklankan dulu, perbaiki dulu websitenya ya. Nah itu websitenya jelek. Kemudian yang berikutnya, bang udah ngiklan tapi nggak laku ya, yang klik udah banyak bang, bisa jadi harganya kemahalan gitu ya. Nah ini bisa juga kan, pas sudah diiklanin banyak yang ngeklik tapi harganya kemahalan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian jual kerupuk gitu ya, jual kerupuk diiklanin di Facebook tapi harganya misalkan 500.000 ya kan, per 10 biji gitu. Jadi ada kerupuk kalian jual harganya 500.000 setiap 10 biji kerupuk. Nah ini pasti nggak laku karena harganya kemahalan, di luar batas kewajaran ya. Orang-orang itu tahu dong harga yang wajar itu berapa ya, apalagi kalau brandnya belum terkenal. Kalian misalkan jualan serum wajah, kemudian pas jualan serum wajah itu misalkan harga-harga di pasaran itu semua serum wajah itu ya sekian gitu ya. Nah kalau kalian kemudian baru ngeluarin brand, kemudian itu serum wajah harganya kemahalan, ya orang juga sudah tahu ya kan, oh ini kemahalan nih, nggak mau mereka beli gitu ya. Pendatang baru, brand baru, nggak dikenal orang, harganya kemahalan, orang nggak mau beli. Itu bisa jadi karena harganya kemahalan. Nah karena harga yang kemahalan ini akhirnya mereka nggak klik tombol pesan ya. Yang harus dilakukan adalah ya turunin harganya gitu, turunin harganya.
Nah, kita kan dapat profit gede itu bisa macam-macam ya. Profit gede itu macam-macam. Satu, bisa dengan margin besar ya. Kita menjual produk dengan margin yang besar, lalu laku nggak terlalu banyak pun karena marginnya besar, profitnya jadi besar juga. Marginnya gede, lakunya nggak terlalu banyak. Nah, itu bisa jadi profitnya, bukan bisa jadi, pasti profitnya gede juga karena marginnya sekali penjualan juga sudah besar. Yang berikutnya, kita dapat profit besar itu, ya kan? Dapat profit besar itu ya karena apa? Karena kita ngejual, ya kan, kita ngejual barang dengan margin nggak terlalu besar tapi berharap penjualan tinggi. Nah, ini main volume nih kalau udah gini nih. Nah, ini kan juga kita bisa lakukan. Jadi buat pemain-pemain Facebook Ads, ya kalau memang marginnya bisa dikecilin dikit, kemudian dengan mengecilkan margin itu bisa meningkatkan penjualan, ya ini bisa kita lakukan ya. Misalkan profitnya 1.000 doang gitu ya. Ini contoh yang bukan online ya. Kalau pakai Facebook Ads profitnya 1.000 ya juga berat gitu. Contohnya inilah mie instan misalkan ya. Saya sebut mie instan. Mie instan itu mungkin profitnya ya saya nggak tahu ya. Anggaplah profitnya entah 500 perak gitu. Tapi kalau misalkan profit 500 perak nih. Profit 500 perak gitu ya. Tapi kalau dalam satu hari dia bisa menjual 1 juta gitu ya, 1 juta piece gitu dalam sehari, maka ini jadi berapa? Menjadi 500 juta dalam sehari, dalam satu hari dan dalam satu rasa doang misalkan gitu. Bayangkan kalau mereka punya variannya banyak, ya kan? 1 juta mie instan kejual sehari itu mungkin nggak? Mungkin. Indonesia itu berapa coba ya? Berapa ininya? Apa namanya? Penduduknya? 270 juta misalkan, atau berapa saya lupa sekarang ya. Dan kemudian coba ngejual 1 juta sehari, ya itu gampang banget bagi mie instan ya. Ya kita aja kadang-kadang setiap hari itu pasti beli mie instan kan, atau kita stok 1 dus 2 dus di rumah kan gitu. Ya itu kalau 500 perak gitu loh. Dan kalau kejual cuma 1 juta piece dalam sehari, bayangin kalau 2 juta piece, 3 juta piece dalam sehari, kan luar biasa kan. Nah, ini dia ngambil margin yang tidak begitu besar, tapi kemudian meningkatkan volume penjualannya menjadi sedemikian luas gitu ya, sedemikian besar, sedemikian tinggi, sehingga profitnya menjadi sangat luar biasa besar ya. Oke, kita balik lagi. Sudah ngiklan tapi nggak ada yang beli. Yang pertama salah target, iklannya nggak menarik, websitenya jelek, harganya kemahalan. Yang berikutnya bisa jadi nggak ada yang beli. Tunggu, saya cek pertanyaannya. Pertanyaannya berarti nggak ada yang beli ya. Nggak ada yang beli itu kan bisa jadi sebenarnya yang klik pesan udah banyak, yang masuk ke WhatsApp admin sudah banyak, tapi nggak closing. Nah, kalau nggak closing misalkan ya, iklan sudah bagus, yang ngeklik tombol pesan itu sudah banyak, tapi kiriman tetap sedikit, maka ini yang harus diperbaiki adalah teknik closing ya. Nah, seperti itu. Jadi harus diperbaiki, itulah kira-kira ya. Baik. 2 pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih, mantap ilmunya Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali sudah mampir. Ini dari Ardian Syah. Saya pemula Bang, apakah bisa langsung dibimbing Bang Syaiha? Baik, teman-teman yang mau ikut kelas saya, ya, itu teman-teman bisa masuk ke, pertama bisa cek kolom deskripsi. Di situ saya sertakan link link Telegram, grup Telegram saya. Kemudian ada inilah, teman-teman bisa gabung ke sana, nanti bisa bertanya di sana. Banyak pemain Facebook Ads di sana, jadi bisa sharing. Nah, kalau yang mau ikut kelas saya ada di sekolahfbads.com. Nah, ini yang mau ikut kelas saya, klik aja di sekolahfbads.com. Kemudian nanti teman-teman akan di situ saya menjelaskan tentang kelas yang saya adakan. Kelas saya online. Ya, kenapa online? Karena banyak orang yang pengen belajar Facebook Ads dan mereka jauh-jauh gitu. Jadi kalau datang ke Bogor susah, maka kemudian saya bilang online saja gitu. Jadi kita kelasnya online. Ini di sini ya, teman-teman bisa ke sini. Kita lanjut. Bang, boleh minta nomor WA-nya Bang? Saya ngiklan kok, yang komen dikit cuma like doang, banyak. Gimana caranya biar banjir orderan ya Bang? Gitu, minta bimbingannya gitu.
Nah, saya ngiklan kok yang komen dikit cuma like yang banyak gitu ya. Pertanyaannya adalah, saya naikin dulu. Pertanyaannya adalah komen dikit, like doang yang banyak. Nah, saya mau jelaskan ini yang terakhir. Jadi gini, kalau teman-teman ngiklannya konversi, ya, ini saya ini dulu lah. Saya jelasin beberapa kampanye dulu. Dalam Facebook Ad itu ada beberapa kampanye ya. Kalau teman-teman mainnya adalah kampanyenya interaksi yang dipakai. Jadi misalkan teman-teman ngiklan, lalu pas ngiklan itu nanti kan suruh milih mau kampanye yang mana. Terus kampanyenya adalah interaksi, maka di sini pasti cuma akan menghasilkan banyak like, komen, dan share, ya. Tapi pemesanan sedikit. Nah, ini kalau teman-teman pakai kampanyenya interaksi. Kemudian kalau misalkan pakainya konversi, nah ini akan dioptimalkan ke pemesanan atau orderan, tapi like, komen, dan share biasanya sedikit. Nah, saya jelasin dua ini saja. Komen dikit, like banyak, ya. Kalau teman-teman pakainya, saya kan dia nanya begini, saya nggak tahu dia ini kampanyenya yang mana. Apakah dia kampanyenya udah konversi? Kalau udah konversi dapat komen dikit, like banyak, ya nggak masalah gitu ya. Memang tujuan dari iklan konversi, kampanye konversi itu memang tujuannya bukan cari komen, bukan cari like, tapi cari orang-orang yang mau melakukan tindakan konversi di website kita, ya. Jadi kalau dapat komen dikit, like banyak, tapi dia sudah pakai konversi sebenarnya, ya sudah nggak masalah gitu kan. Tinggal nunggu saja, mudah-mudahan ada pemesanan. Kalau memang tujuannya mau dapat komen banyak, like juga banyak, maka pakainya yang interaksi. Nah ya, itu adalah kampanye interaksi. Kalau pakai kampanye interaksi, maka like, komen, dan share-nya itu bisa banyak. Tapi untuk pemesanan mungkin nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Sudah saya jawab. Ya, saya jadi sudah menjawab sampai yang di sini. Mungkin nanti saya akan lanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Teman-teman boleh komen, nanti saya jawab kalau memang memungkinkan. Ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kalau video ini ada manfaatnya, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga gitu. Kalau memang nggak ada manfaatnya, di skip saja. Sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya sehat ya. Semoga teman-teman yang menjalankan bisnis online pada sekarang ini itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan banyak orderan dan kemudian keberkahan bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.